Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi khitbah atau meminang ya, yang mana khitbah itu adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Nah, hari ini kita akan membahas pernikahan dalam Islam, terdiri dari pengertian pernikahan dan hukum pernikahan. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, di sini Ibu bacakan dulu kompetensi pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Kedua, mengamalkan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada peserta didik dapat memahami dan menganalisis ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. Baik, kita mulai saja. Nah, pengertian nikah. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Nah, sudah menjadi sesuatu yang biasa di telinga kita ya ketika mendengar kata pernikahan ini. Nah, jadi nikah itu sinonimnya kawin. Kalian boleh menyebutnya nikah, kalian juga boleh menyebutnya kawin. Nah, lalu apa itu pernikahan? Pernikahan adalah suatu akad atau suatu ikatan ya yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya itu maksudnya yang tidak ada hubungan darah dengan dia. Nah, jadi dengan adanya pernikahan itu hubungan laki-laki dan perempuan itu menjadi halal. Laki-laki dan perempuan boleh tinggal satu rumah, boleh bersentuhan, boleh melakukan hubungan suami istri karena sudah halal. Nah, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul. Nah, jadi setelah adanya ijab kabul, masing-masing baik suami maupun istri itu ada hak, ada kewajiban. Untuk suami misalnya memberi nafkah, kasih sayang, perlindungan, membimbing istrinya. Kemudian untuk istri itu misalnya taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, mendapatkan nafkah tentunya ya, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut ya. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu disebutkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 2 bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau misalkan walizan. Nah, jadi ada kata misalkan walizan. Ini tuh diambilnya dari Al-Quran ya. Artinya itu perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat agung. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, jadi bukan hanya salat saja, bukan hanya puasa saja, nikah juga ibadah. Nah, dalam adanya pernikahan, suami bekerja mencari nafkah menjadi ibadah, istri memasak menjadi ibadah, bahkan mohon maaf ya, hubungan suami istri pun menjadi ibadah. Nah, jadi dengan adanya pernikahan ada peluang yang lebih dalam beribadah, yang asalnya bukan ibadah ketika menikah bisa menjadi ibadah. Lanjut. Nah, dasar hukum pernikahan itu ada pada surat An-Nisa ayat 3. Nah, di sini Ibu bacakan dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, coba kalian perhatikan ada kalimat fankihu ya, menggunakan fi'il amr di sini, maka nikahilah. Nah, jadi memang ada perintahnya di Al-Qur'an itu untuk menikah. Nah, ayat ini disebut sebagai ayat tentang orang yang menikah secara berbilang ya, atau poligami, dan juga sebagai dalil tentang pernikahan. Lanjut ya. Nah,
Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5. Nah, sebenarnya hukum asalnya itu mubah ya, tapi bisa berkembang sesuai dengan tujuan dan kondisi seseorang yang ingin menikah itu. Nah, yang pertama ada mubah. Hukum ini bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan atau mengharamkannya nikah. Nah, misalnya ya, kalian kan sekarang masih kelas 11. Nah, bisa saja hukum menikah bagi kalian itu mubah. Nah, kenapa? Karena tidak ada alasan-alasan yang melarang kalian nikah dan tidak ada juga alasan-alasan yang mengharuskan kalian segera nikah. Jadi kalian boleh nikah, boleh tidak. Nah, selanjutnya ada sunnah. Dianjurkan nikah bagi yang mampu dan tidak khawatir berzina. Nah, misalnya ya, seorang laki-laki yang secara fisik dan mentalnya itu sudah siap menikah. Dia sudah dewasa, sudah bekerja, punya ilmu agama yang cukup, tapi syahwatnya itu biasa-biasa saja. Syahwatnya itu masih bisa dikendalikan. Jadi hukum menikahnya sunnah saja. Nah, selanjutnya ada wajib. Wajib nikah bagi yang mampu dan takut terjerumus zina. Nah, misalnya ya, seorang laki-laki dewasa yang punya keinginan kuat untuk menikah. Secara syahwat iya, secara ekonomi iya, dia mampu. Nah, kalau tidak segera nikah, dia takut terjerumus zina karena sulit menahan hawa nafsunya. Nah, jadi harus segera menikah ya. Nah, selanjutnya ada makruh. Tidak dianjurkan nikah jika belum mampu memberi nafkah meskipun siap fisik dan tidak khawatir zina. Nah, misalnya seorang laki-laki dewasa yang secara umur memang sudah harus menikah, tapi dia ini belum punya pekerjaan tetap atau mungkin juga belum bekerja. Nah, cuma juga yang seperti itu tidak terbebani oleh hawa nafsunya. Nah, untuk yang kasus ini, maka disarankan memperbanyak berpuasa ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada haram. Menikah dengan niat jahat, menyakiti atau memeras harta. Nah, misalnya ya, seorang laki-laki yang menikahi wanita kaya dengan tujuan menguasai hartanya. Nah, ketika hartanya sudah berhasil dikuasai, dia akan menceraikan istrinya, dia akan meninggalkan istrinya. Nah, yang demikian tentu saja haram karena tujuannya itu menzalimi, tujuannya itu menyakiti. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang mana pernikahan tadi adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul. Nah, hukum menikah tadi ada 5, yang mana hukum asalnya itu mubah, tapi bisa berkembang sesuai dengan tujuan dan kondisi seseorang yang ingin menikah itu. Bisa jadi mubah, sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi syarat dan rukun nikah. Silakan nanti dipelajari di rumah materinya ya. Nah, lalu di sini ada tugas dari Ibu. Nah, silakan kalian catat tugasnya, dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.